Assalamualaikum. Gimana kabar Bu Yen? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Endang. Alhamdulillah jika baik-baik saja Bu Yen. Ada apa nih Bu Yen? Tadi kok saya mendengar Bu Yen ada yang mau disampaikan. Ya, Silakanlah boleh disampaikan. Barangkali saya bisa bantu Bu Yen. ya. Mohon maaf ya Bu Endang sebelumnya mengganggu waktunya sebentar. Saya mau cerita masalah yang ada di sekolah saya dengan murid begitu Bu Endang. Eh, tidak apa-apa Bu Yen. Silakan Hmm. Baik ceritakan Bu saja. Endang. Iya, baik Bu Endang. Karena saya melihat rasanya Bu Endang bisa membantu saya. Ya Bu Yen, insya Allah saya akan bantu Bu Yen dengan senang hati. Silakan Bu Yen, apa ceritanya nih? Iya, ini Bu, saya ada masalah di dalam kelas bersama murid gitu kan. Semoga Bu Endang bisa memberi solusi dan memecahkan masalah yang saya hadapi. Baik, Bu Yen. Jadi apa yang Bu Yen harapkan dari diskusi kita ini sekarang ini? Ya. Saya memiliki harapan Bu Endang selama diskusi ini murid saya dapat motivasi dalam belajar di kelas, terutama dalam mengerjakan tugas, begitu Bu Endang. Hmm, oh begitu ya Bu Yen masalahnya. Coba Bu Yen ceritakan dulu. Mungkin saya bisa membantu masalah yang sedang Bu Yen hadapi. Begini Bu Endang, seringkali murid saya itu tidak selesai mengerjakan tugas. Jadi di dalam kelas itu kan kami berjumlah murid saya berjumlah 22 orang. Jadi yang menyelesaikan tugas hanya 12 orang Bu Endang. Oh, jadi kasus yang terjadi ini Bu Yen, murid-murid ini tidak selesai tugasnya sampai 12 orang ini, apakah semua pada mata pelajaran begitu Bu Yen? Tidak Bu, ini pada mata pelajaran matematika saja Bu. Oh, kenapa ya kok bisa begitu? Coba diingat-ingat lagi Bu Yen. Hmm, iya Bu Endang ya, kan ketika belajar matematika murid itu kan tidak bersemangat, ya. Mereka asik menggambar, pokoknya tidak memperhatikan pasif, gitulah Bu. Hmm, kalau boleh tahu Bu Yen, pada saat Bu Yen mengajar matematika, gimana caranya itu? Hmm, saya mengajarkan dengan metode ceramah Bu Endang, terus saya menjelaskan materi di depan, terus sekali-sekali nanti saya mengajukan tanya jawab, seperti itu Bu Endang. Oh, jadi ketika Bu Yen mengajarkan dengan model ceramah, tanya jawab, terus bagaimana respon murid-murid Bu Yen itu? Hmm, mereka ada yang merespon, namun banyak juga yang pasif dan banyak diam, bahkan sibuk dengan kegiatan lain seperti menggambar dan mencoret-coret buku yang tidak jelas gitulah Bu. Oh, jadi saya menarik benang merah lah dari permasalahan Bu Yen ini. Anak-anak pasif, kemudian mengerjakan tugas tidak selesai, kemudian motivasi belajarnya juga kurang. Bahkan mereka tidak memperhatikan ya pada saat Bu Yen menjelaskan begitu kan ditandai dengan anak-anak itu menggambar sendiri, kemudian mencoret-coret buku, entah apalah itu kan Bu Yen. Kira-kira begitu kan Bu Yen? Betul nggak Iya, itu Bu Yen? iya, betul sekali Bu Endang. Jadi bagaimana tuh Bu Endang solusinya dari permasalahan saya ini Bu? Baiklah Bu Yen, sekarang kan dari diskusi ini, dari benang merah yang saya tarik tadi dari permasalahan Bu Yen kan, setidaknya Bu Yen kan sudah mulai paham ya kan? Kemudian yang sudah Bu Yen lakukan apa itu? Hmm, ini ya Bu ya, saya sudah sering mengingatkan, bahkan di sela-sela pembelajaran saya juga selalu ingatkan terus Bu agar anak itu memperhatikan gitu kan. Namun beberapa saja yang fokus gitu ke depan kan, yang lainnya tetap ada juga yang pasif, yang asik dalam kegiatannya sendiri. Seperti itu Bu.
Oh, berarti Bu Yan itu sebenarnya sudah mengingatkan ya kepada murid-murid itu ya. Cuman kan murid-murid itu tetap masih sibuk, masih pasif ya kan. Jadi nggak ada yang fokus juga begitu ya kan Bu Yan ya. Bu Iya. Yan, coba Bu Yan ketika melakukan pembelajaran matematika itu sudah merefleksi belum pembelajarannya itu Bu? Itulah Bu, ya kan mungkin selama saya mengajar itu kan Bu, faktor penyebabnya mungkin murid itu kurang motivasi dan kurang fokus itu mungkin karena metode yang saya terapkan tidak menarik mungkin ya Bu ya. Terus tidak berpihak kepada murid itu kan, terus juga tidak menyenangkan begitu ya. Jadi saya juga tidak melakukan refleksi dalam pembelajaran Bu. Jadi seharusnya ya Bu ya, saya harus melakukan refleksi setiap sesudah pembelajaran itu kan, dan melakukan metode pembelajaran berpihak kepada murid seharusnya Bu, dan menyenangkan gitu ya Bu. Nah itu Bu Yan, bagus itu. Jadi untuk kedepannya apa yang mau Bu Yan lakukan nih? Iyalah Bu Endang, untuk kedepannya ya, saya mau melakukan pembelajaran yang lebih menarik begitu ya Bu ya, dengan menggunakan media yang bervariatif, terus menggunakan metode pembelajaran yang berpihak kepada murid ya kan. Terus saya juga merefleksi pembelajaran di setiap harinya agar murid saya itu termotivasi untuk belajar, sehingga hasilnya belajar menjadi bagus, terus tidak ada lagi murid saya yang tidak selesai dalam mengerjakan tugas, dan saya ya Bu ya harus komitmen untuk dengan hal ini. Waduh, luar biasa sekali Bu Yan ini. Saya sangat setuju sekali nih Bu terhadap apa yang akan Ibu lakukan. Dan Ibu sangat komit ya dengan akan melakukan dengan pembelajaran yang menarik, berpihak pada murid, kemudian membuat pembelajaran yang menyenangkan begitu. Kira-kira kapan tuh Bu Yan mau melakukan pembaharuan dalam pembelajaran ini untuk mencari solusi dari pembelajaran yang kemarin ini? Ya, pokoknya Bu, besok langsung saya coba ya Bu ya, saya coba langsung di kelas bagaimana anak murid saya meningkat atau tidak. Oke. Oke Bu Yan, luar biasa sekali ya. Jadi alhamdulillah kita sudah diskusi pada hari ini ya Bu Yan ya. Ya. Mudah-mudahan Bu Yan bisa menerapkan apa yang Bu Yan harapkan yang sudah Bu Yan rancang nantinya ya kan Bu? Iya Bu. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Iya, terima kasih ya Bu ya atas Iya. diskusi kita pada hari ini, karena Bu Endang sudah memberi saya solusi ya kan, sehingga saya nanti menerapkan di kelas saya, semoga dapat hasil yang lebih bagus. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam Bu.